Yang terhormat Kabid Humas Direskrim serta rekan-rekan media sekalian. Pertama, kami sampaikan bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat memberikan atensi terhadap terjadinya perkara ini dan berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini dengan tegas dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, yang kedua, kami izin menyampaikan kaitannya dengan kronologis kejadian sekaligus peran dari oknum TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam perkara ini. Kami mulai pada hari Minggu pada tanggal 17 Agustus 2025, Saudara JP mendatangi rumah Saudara N yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direskrim dan Saudara N ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat dengan pangkat sersan kepala. Selanjutnya, pada pertemuan tersebut, Saudara JP menawarkan pekerjaan kepada Serka N untuk menjemput seseorang untuk dihadapkan kepada bosnya, yang diketahui bahwa bosnya tersebut atas nama Saudara DH. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 2025, Serka N menelpon kepada Kopda F, ini juga merupakan oknum Angkatan Darat, untuk meminta Kopda F membantu melaksanakan kegiatan penjemputan terhadap seseorang yang diminta oleh Saudara DH tadi. Pada saat itu, Serka N meminta Kopda F untuk datang dan bertemu di sebuah kafe di wilayah Jakarta Timur, dan pada saat itu Saudara JP sudah berada di kafe. Jadi mereka sudah ada bertiga berdasarkan hasil pemeriksaan saksi. Kemudian pada saat mereka sudah berkumpul, kemudian Saudara JP menjelaskan kepada Kopda F tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan pekerjaan tersebut ada imbalannya. Selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus sekira pukul 9.30 WIB, Serka N kembali menghubungi Kopda F dan menanyakan kembali apakah Kopda F bersedia atau tidak menerima tawaran yang sudah ditawarkan kemarin. Selanjutnya, Kopda F bersedia menerima tawaran tersebut dan bertugas untuk mengumpulkan tim yang akan digunakan untuk menjemput korban. Pada saat pertemuan tersebut, Kopda F meminta uang operasional sejumlah 5 juta rupiah, dan pada saat itu disanggupi oleh Serka N, dan uang tersebut dari pemberian Saudara JP. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 20 Agustus, Serka N bertemu dengan Saudara JP di salah satu bank swasta di wilayah Jakarta Timur. Saat itu, Saudara JP menyerahkan sejumlah uang tunai sebanyak 95 juta rupiah yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya, setelah diterima oleh Serka N, uang tersebut dibawa dan diberikan kepada Kopda F
di sebuah kafe di wilayah Rawamangun. Kemudian setelah Kopda F menerima uang, kemudian Kopda F menghubungi saudara EW untuk bertemu di sebuah kafe. Kemudian setelah dihubungi, saudara EW datang bersama dengan 4 orang lainnya dengan inisial saudara AT, saudara JR, saudara RA, dan saudara EW dengan menggunakan mobil Avanza warna putih. Sekira pukul 13.45, saudara JP memberikan informasi kepada Kopda F bahwa korban berada di sebuah perbelanjaan di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selanjutnya, Kopda F dengan menggunakan mobil yang lain bersama saudara EW dan kawan-kawan lainnya 4 orang yang menggunakan mobil Avanza warna putih bergerak menuju ke pusat perbelanjaan yang berada di wilayah Jakarta Timur. Selanjutnya, saudara EW memarkirkan kendaraannya di samping kendaraan korban. Sekira pukul 16.30 saat korban datang, kemudian saudara EW dan saudara A langsung menghubungi korban dan memasukkan ke dalam mobil Avanza warna putih. Pada saat kejadian tersebut, Kopda F berada di lokasi parkir, namun tidak dalam satu kendaraan yang sama. Selanjutnya, setelah korban berhasil dibawa, dalam perjalanan beberapa kali Kopda F menelpon saudara JP dan menanyakan mana tim yang akan menjemput. Namun, tim yang akan menjemput dan yang sudah dijanjikan kepada saudara JP itu tidak kunjung datang. Sehingga pada saat itu Kopda F sempat mengancam kepada saudara JP, apabila tidak ada tim yang menjemput, maka korban akan diturunkan. Kemudian saudara EW mengirimkan Sherlock kepada Kopda F dan meneruskan Sherlock tersebut kepada saudara JP sehingga mereka bertemu di bawah flyover di daerah Kemayoran. Pada saat di bawah flyover Kemayoran sekira pukul 19.45, saudara EW dan kawan-kawan 4 orang bertemu dengan Kopda F dan saudara JP, serta N dan saudara U yang mengendarai mobil Fortuner warna hitam. Selanjutnya, korban dipindahkan dari mobil Avanza warna putih ke dalam mobil Fortuner warna hitam. Saat berada di dalam mobil Fortuner warna hitam, di dalam mobil tersebut terdapat serka N, kemudian saudara JP, dan saudara U. Pada saat di perjalanan, korban yang sudah dalam kondisi terlakban melakukan pemberontakan dan berupaya untuk melakukan perlawanan. Dan pada saat itu, serka N ikut memegangi korban, menahan dada korban agar korban tidak berontak. Selanjutnya, saudara JP dan serka N menunggu informasi dari saudara DH
terkait tim yang akan menjemput korban. Namun karena tim tidak datang dan korban melakukan terus perlawanan dan diduga korban juga sudah dalam kondisi yang lemas, selanjutnya Serka N dengan mengendarai mobil Fortuner warna hitam berhenti di sebuah areal persawahan dan menurunkan korban dengan cara memegang bagian kepala, sementara saudara JP itu mengangkat di bagian kaki dan korban dibuang sekitar 2 meter dari mobil yang mereka kendarai. Dan setelah korban diletakkan di tempat tersebut, selanjutnya Serka N, saudara JP, dan saudara D pergi meninggalkan lokasi tersebut. Rekan-rekan media sekalian, sampai dengan saat ini kami dari penyidik Polda Jaya telah memeriksa saksi sebanyak 17 orang dan sudah menetapkan 2 orang tersangka dan melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka tersebut atas nama Sersan Kepala N dan Kopral 2F. Selain hal tersebut, kami juga sudah melakukan penyitaan uang sejumlah 40 juta rupiah dari Kopda F, dan uang tersebut diduga dari hasil tindak pidana yang dilakukan. Demikian rekan-rekan media sekalian hal yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Kabid Humas. Terima kasih.